Keluhan gatal di seluruh tubuh yang cenderung sangat sulit untuk sembuh merupakan salah satu keluhan kulit yang paling sering saya temukan pada pasien. Seringnya, semua anggota keluarga dari pasien yang datang juga mengalami keluhan serupa. Dan kebanyakan sudah berobat berkali-kali, tapi tetap saja keluhan gatal-gatal belum membaik dan cenderung sangat mengganggu. Nah, biasanya keluhan ini disebabkan oleh penyakit yang sering kita sebut dengan kudis, atau yang dalam bahasa medisnya disebut skabies. Dan pada video kali ini, kita akan bahas tuntas tentang penyakit kudis atau skabies ini. Mulai dari pengertian dan penyebab skabies, gejala skabies, cara penularannya, sampai cara mengatasi penyakit skabies. Tonton terus videonya sampai habis. Yang pertama, kita akan bahas dulu tentang pengertian dan penyebab skabies. Skabies, atau dikenal juga dengan kudis, gudik, dan buduk, adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi kutu Sarcoptes scabiei, varietas homunis. Tungau penyebab skabies ini ukurannya sangat kecil dan hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Kutu ini berbentuk putih gepeng dengan 4 kaki yang kurang lebih penampakannya seperti pada gambar di monitor. Penyakit ini bisa menular dari manusia ke manusia ataupun dari hewan ke manusia. Di Indonesia, skabies merupakan salah satu penyakit kulit tersering yang sangat banyak ditemukan di puskesmas. Ketika seseorang sehat yang mulai tertular oleh skabies, di mana kutu betina mulai masuk ke permukaan kulit, selanjutnya kutu tersebut akan mencari tempat yang cocok untuk hidup dan berkembang. Setelah menemukan area yang pas, mereka akan bertelur, dan telur-telur yang akan menetas inilah yang akan menimbulkan gejala pada penderita. Gejala gatal yang menjadi keluhan utama bisa menimbulkan ruam yang bentuknya sering berupa bintik-bintik yang berisi cairan bening, atau terkadang bahkan sampai bernanah. Ketika sudah terjadi dalam waktu lama, biasanya ruam dan bintik-bintik ini akan ditemukan pada seluruh bagian tubuh, dan juga bekas ruam terdahulu yang banyak menghitam. Lalu, apa saja sih gejala utama dari skabies ini? Ada 4 gejala kardinal atau 4 gejala utama dari skabies yang paling sering dirasakan. Gejala-gejala ini disebabkan dari respon tubuh terhadap adanya tungau atau karena garukan kita setelah tungau tumbuh di kulit. Gejala-gejala tersebut antara lain adalah yang pertama, gatal yang cenderung lebih parah ketika malam hari. Saat terjaga, kutu-kutu yang ada di kulit ini akan terus menggali terowongan bawah kulit untuk mereka tinggal. Nah, mereka biasanya lebih aktif ketika suhu sekitar lembab, dan ini terjadi pada malam hari. Karena itu, salah satu gejala paling khas yang akan dirasakan oleh penderita adalah gatal yang lebih parah pada malam hari, terutama ketika hendak tidur. Kemudian gejala kardinal kedua adalah adanya orang sekitar yang mengalami keluhan serupa. Jadi, skabies merupakan salah satu penyakit yang penularannya sangat cepat dan mudah. Bisa melalui kontak langsung ataupun kontak tak langsung dengan benda-benda di sekitar kita. Karena itu, ketika ada orang yang sudah terkena skabies, maka hampir pasti selalu ada orang sekitarnya yang juga akan tertular. Contohnya mungkin yang paling umum kita tahu adalah anak pesantren atau yang mondok. Sangat banyak anak pesantren mengalami gejala keluhan gatal dan penyakit yang diderita adalah penyakit skabies. Yang ketiga adalah adanya ruam seperti terowongan pada bagian tubuh tertentu. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ketika beraktivitas, kutu-kutu ini akan menggali terowongan yang berbentuk garis lurus atau berkelok berwarna putih keabuan. Ada beberapa bagian tubuh yang menjadi tempat paling sering ditemukannya terowongan ini. Antara lain adalah sela-sela jari, pergelangan tangan, lipatan ketiak, bokong, dan area kelamin. Kemudian yang terakhir adalah ditemukannya kutu atau telurnya ketika melakukan pemeriksaan ke dokter. Seperti yang sudah kita bahas, kutu skabies tidak bisa dilihat dengan menggunakan mata telanjang. Karena itu, untuk gejala keempat ini, kita harus ke dokter supaya bisa tahu dengan pasti. Nantinya, dokter akan mengambil kerokan dari kulit yang gatal dan melihat di bawah mikroskop. Kalau ditemukan kutu dan telurnya, maka sudah pasti penyakit yang sedang diderita adalah penyakit skabies atau kudis. Jika ada 2 saja dari 4 gejala yang sudah kita sebutkan tadi, maka sudah bisa dikatakan bahwa penyakit gatal yang sekarang diderita adalah penyakit kudis atau penyakit skabies. Berdasarkan pengalaman saya, gejala skabies lebih parah pada anak-anak dibandingkan dewasa. Pada anak-anak sangat sering ditemukan penyakit skabies yang sudah bernanah di banyak bagian tubuh, bahkan seluruh tubuh. Mungkin ini disebabkan karena anak masih sulit mengontrol rasa ingin menggaruk ketika gatal muncul.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang cara penularan dan pencegahan dari skabies. Penyakit kudis ini bisa menular dengan mudah dan cepat. Penularan bisa terjadi secara langsung, terutama melalui kontak tangan seperti berjabat tangan, tidur bersama, dan hubungan seksual. Kemudian penularan juga bisa terjadi dari kontak tidak langsung, seperti melalui pakaian, selimut, handuk, perlengkapan tidur, atau benda-benda lain yang dipakai bersama. Nah, karena mudahnya terjadi penularan ini, ketika ada satu orang yang terkena penyakit skabies, hampir pasti keluarganya juga akan tertular. Karena itu, penting untuk tahu beberapa hal berikut ini yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan penyakit. Antara lain adalah, yang pertama, yang paling penting adalah tentu mandi teratur dengan memakai sabun. Kemudian mencuci pakaian, spray, sarung bantal, selimut, dan lain-lain minimal 2 minggu sekali. Lalu menjemur kasur dan bantal minimal 2 minggu sekali juga. Serta tidak saling bertukar pakaian dan handuk dengan orang lain. Kemudian menghindari kontak dengan orang yang terduga memiliki infeksi skabies. Dan menjaga kebersihan rumah serta pastikan area huni berventilasi cukup. Setelah menegakkan diagnosis skabies, biasanya dokter akan memberikan obat minum dan juga salep pada penderita. Tapi yang paling penting adalah salepnya, di mana salep atau krim inilah yang akan berperan untuk mematikan kutu yang ada di permukaan kulit. Sedangkan obat minum yang sering diberikan berfungsi hanya untuk meredakan gejala gatal. Sebenarnya, yang sangat sulit dari penanganan skabies ini bukanlah mengobati penyakitnya, melainkan mencegah penularannya. Paling ideal, seharusnya apabila sudah semua anggota keluarga yang terkena penyakit ini, semuanya harus berobat secara bersamaan, agar tidak saling menularkan lagi di kemudian hari. Lalu pakaian, handuk, spray, dan sarung bantal juga sebaiknya direndam dengan air panas, agar kutu yang menempel pada benda-benda tersebut bisa mati sepenuhnya. Karena ribetnya mencegah penularan dan membasmi kutu ini, maka sulit juga untuk memusnahkan penyakit skabies apabila penyebarannya sudah tidak terkontrol. Nah teman-teman, itulah pembahasan kita kali ini tentang skabies atau kudis. Semoga pembahasannya dapat sama-sama menambah wawasan kita semua. Buat yang masih punya pertanyaan tentang video kali ini, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih buat yang udah menonton videonya sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.